wabarakatuh. Saya Zulfami Maulana, saya dari IAIN Salatiga, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Saya di sini untuk memenuhi tugas retorika dakwah 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga kita, dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Dan yang kedua, semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membahas apa sih itu ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Itu pengertiannya udah benar, tapi hanya saja kurang tepat. Karena dalam Islam, dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan sebagainya. Nah, contohnya apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah nih ya, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat baik, terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-5, yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat-ayat itu menerangkan pada kita tentang berperilaku ikhlas dalam beragama. Apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, itu akan runyam dan seolah-olah tidak terbekas atau berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang dilakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Karena kalau kita tidak berbuat apa-apa dengan tidak ikhlas nih, gak bagus itu bro. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip satu kisahnya. Dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanyanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Dan Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintah agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya.
Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa yang pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami urgensi berlaku ikhlas, maka hendaknya kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang Rasulullah syaratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Dikat terus. Saya kira cukup kutum singkat dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.